Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berupaya memanifestasikan, membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, di antaranya yaitu dengan menjalankan perintah-perintah beliau, dengan menjauhi larangan-larangan beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, malam ini kita sudah memasuki malam Rabu tanggal 21 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 ya. Betul ya, 11 ya? Di bulan November 2025. Dan majelis zikir khotaman kita malam ini memasuki pertemuan yang ke-285. Sebelum Al-Fakir menyampaikan materi khidmah ilmiah pada malam ini, dimohon sekali lagi untuk kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya, atau sakit
dalam hal ibadahnya tidak lancar, banyak gangguan. Bil khusus untuk Bapak Zainal Abidin yang sedang sakit, dan ataupun apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang sedang sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk berbuat baik, untuk beramal sholih. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wasiat. Apakah gerangan wasiat yang telah diberikan oleh baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal? Mari kita buka keterangannya. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadisun rawahu Abu Dawud. Hadis ini isinya adalah menerangkan tentang wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qol, dari Mu'adz radhiyallahu anhu ia telah berkata, kata Mu'adz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz dan lalu beliau bersabda. Jadi pada waktu itu tangan Mu'adz dipegang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz begini, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku
benar-benar sayang kepadamu. Inni la uhibbuka, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Nah, ini kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Juga beliau sangat sayang, sangat cinta kepada seluruh umatnya. Faqala, maka lalu beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu. Apa wasiatnya? Wasiatnya, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Rasulullah, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Ketika engkau selesai melaksanakan sholat, wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini wasiat Rasulullah khusus kepada Mu'adz, umumnya kepada seluruh umatnya. Jadi kita diwasiatkan oleh baginda Rasul, manakala kita selesai melaksanakan sholat, terutama selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kata beliau jangan lupa, hendaklah kita berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi kalau diamini, a'inni menjadi a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam doa ini ada 3 permohonan. Seakan-akan Rasulullah memerintahkan khusus kepada Mu'adz bin Jabal, umum kepada seluruh umatnya, agar hendaknya kita memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Pertama, a'inni ala dzikrika. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Jadi kita disuruh minta tolong sama Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Karena hakikatnya tanpa adanya pertolongan Allah, sebenarnya untuk berzikir kepada Allah itu berat. Banyak yang enggak mampu, banyak yang lalai, banyak yang lupa, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak di antara mereka yang menganggap tidak begitu penting berzikir kepada Allah. Mereka lebih suka ngobrol, lebih suka ngerumpi. Padahal seandainya waktunya digunakan untuk berzikir, tentu akan menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Tapi mungkin oleh karena berzikir dianggap tidak begitu penting, maka mereka melakukan hal-hal selain zikir. Saking pentingnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, sampai-sampai Mu'adz bin Jabal diwasiatkan oleh Rasulullah agar mohon pertolongan kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Banyak manusia yang lisannya berat
untuk berzikir kepada Allah. Banyak manusia yang punya waktu luas, tapi waktu senggangnya, waktu leluasanya itu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Berarti harus ada sandaran vertikal kepada Allah. Harus memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang selalu berzikir kepada Allah. Karena hakikatnya tanpa adanya pertolongan Allah, jangankan berzikir, mengedipkan mata saja kita nggak mampu. Jangankan berzikir, menghembuskan napas saja kita nggak mampu. Itu semuanya karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala azza wa jalla ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaroni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi malain zakartu fi malain khairin minhum. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala azza wa jalla, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Artinya Allah itu bagaimana prasangka kita. Misal kalau kita mempunyai sangkaan bahwa doa kita enggak diijabah oleh Allah, ya enggak akan diijabah. Karena sangkaannya jelek sama Allah, seujon. Prasangka buruk sama Allah. Makanya salah satu di antara syarat doa dijabah, kita harus berhusnudzon sama Allah, berprasangka baik kepada Allah, di samping yakin kepada Allah bahwa doa kita akan dijabah. Karena kategori doa dijabah itu ada 3. Ada kontan di dunia, ada yang diganti dengan hal yang lebih baik buat kita karena Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Dan yang ketiga nanti di akhirat. Semua doa dijabah, cuma kategori diijabah ada 3 macam. Makanya tidak boleh kita berdoa kepada Allah berprasangka buruk. Kata Allah, aku ini mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Dan aku, kata Allah, akan selalu bersama hambaku selama hambaku mengingatku. Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku menyebut namaku. Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Artinya orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu menyebut nama Allah baik dengan lisannya atau dengan hatinya, yang disebut zikir hobi. Orang yang selalu berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, ia sedang bersama Allah. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita menyebut nama Allah, nama kita disebut di hadapan para malaikatnya di sana di langit. Allah membanggakan nama kita. Tuh lihat hamba-hambaku setiap malam Rabu di Majlis Taklim Al-Fatoniyah, ada Bapak Sukarya, ada Bapak Haji Nanang, ada Bapak Endang,
ada Bapak Iim, ada Bapak Darmadi. Mereka menyebut namaku, kata Allah. Tuh lihat para malaikat hamba-hambaku. Allah membanggakan kita di sana di langit. Masya Allah. Jadi berarti kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau nama kita ingin selalu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, di langit, di bumi, maka kita harus sering menyebut nama Allah. Artinya kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Allah, fa in jakaroni fi nafsihi jakartuhu fi nafsi. Maka apabila hambaku mengingatku di dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Apabila hambaku menyebut namaku di dalam dirinya, di dalam hatinya, yaitu zikir hobi, maka aku pun akan menyebut namanya di dalam diriku. Apabila hambaku berzikir kepadaku, maka aku sebut hambaku di dalam diriku. Kemudian wa in jakaroni fi malain jakartuhu fi malain khairi minhum. Dan apabila hambaku mengingatku, berzikir kepadaku, menyebut namaku di dalam suatu perkumpulan yang banyak orang, maka aku akan menyebut namanya di dalam perkumpulan yang jauh lebih baik dari perkumpulannya, yaitu perkumpulan para malaikat. Para jamaah, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mohon pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu menggerakkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Karena Allah yang mampu mengingatkan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Berapa banyak orang hatinya lalai dari mengingat Allah karena kesibukan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika selalu berzikir kepada Allah, itu tandanya Allah sayang kepadanya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wasiat yang pertama, doa yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Tolonglah aku untuk selalu menyebut namamu. Tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, ya Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Rasulullah tiap malam sholat tahajud. Istrinya Siti Aisyah ikut sholat tahajud. Kemudian Siti Aisyah masih ngantuk, tidur lagi. Bangun lagi, Rasulullah masih sedang sujud. Tidur lagi, bangun lagi, Rasulullah masih sedang sujud. Akhirnya Siti Aisyah menghampiri Rasul. Ya Rasul, engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah utusan Allah. Engkau sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa andai kata engkau berbuat dosa dengan tidak sengaja. Engkau adalah orang yang paling pertama kali akan dijemput oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam sorga. Tapi kenapa engkau begitu rajin bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apa jawab Rasul? Ya Aisyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku ini ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Padahal Rasulullah itu dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Karena beliau ingin menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alni abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Sebab orang yang selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah hidupnya dijamin akan bahagia. Jangankan banyak duit, nggak punya duit pun tetap orang yang bersyukur hatinya akan bahagia. Karena selalu bersyukur, nggak pernah merasa kurang. Apalagi banyak duit, tambah syukurnya kepada Allah. Para jamaah. Yang ketiga,
kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mohon pertolongan kepada Allah wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Artinya kita harus merasa bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini, baik itu sholat, puasa, zikir, baca Quran, masih banyak kekurangannya, masih jauh dari kesempurnaannya. Maka kita ada sandaran vertikal, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Nanti Allah akan membimbing kita, mengarahkan kita. Akhirnya lambat laun ibadah kita semakin bertambah baik, semakin bertambah sempurna. Kualitasnya, ibadah itu kualitasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wasiat Rasul. Jangan lupa setiap selesai sholat, jangan lupa kata Nabi, agar hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya dari Abdullah bin Busrin. Jadi ada seorang laki-laki datang menghadap baginda Rasul. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Fa akhbirni bisyai'in atasabbabu bihi." Artinya begini, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam telah banyak yang aku terima. Maka sekarang beritahulah aku tentang sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan hidup. Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Kata Rasulullah, hendaklah lisanmu selalu basah, selalu bergerak lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Itu saja udah pegang, insya Allah kamu akan selamat dunia akhirat, kata Rasulullah. Rasul enggak nyuruh tahajud, enggak nyuruh apa, udah aja lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah pun, kata Siti Aisyah nih, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah ala kulli ahyani. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berzikir kepada Allah pada setiap saat, pada setiap detak jantungnya, pada setiap hembusan napasnya, itu Rasulullah keluar zikir. Bahkan dalam keadaan tidur sekalipun, beliau tidurnya bainal yaqjati wan naum. Seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Mata kepalanya merem, tapi mata hatinya berzikir kepada Allah. Yang terakhir, yang batuk bae didoakeun sing tager batukna. Yang terakhir, saya jadi lupa tuh. Ini yang terakhir. Yang terakhir, Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang yang suka berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Tuhannya. Kata Rasulullah, masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuruhu mislul hayy wal mayyit. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
Atau diibaratkan seperti HP yang mati karena baterainya ngedrop, akhirnya HP-nya mati. Maka kalau HP-nya sudah mati, walaupun itu HP harganya 12 juta, tidak berfungsi, tidak bisa bermanfaat, tidak berfaedah, tidak bisa diambil manfaatnya karena mati HP-nya. Nah, manusia yang tidak suka berzikir diibaratkan seperti orang mati, seperti mayit berjalan gitu. Nah, makanya kita harus selalu berzikir kepada Allah. Kata Pangersa Abah Anom, lupa diingatkan, putus disambungkan. Apalagi masih ada, lupa diingatkan, putus disambungkan, jauh didekatkan. Nah, jadi kita diajarkan oleh Pangersa Abah 2 macam zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khofi, zikir jahri dan zikir khofi. Zikir jaharnya kita amalkan setiap selesai sholat 5 waktu minimal 165 kali. Ditambah zikir khotaman seminggu sekali. Zikir khofinya itu tidak terikat oleh waktu, kapanpun dimanapun. Zikir khofinya jangan putus. Bahkan kita sedang nongkrong di toilet pun zikir khofi jangan putus. Karena zikir khofi ini tidak terikat oleh waktu dan tempat, tidak terikat oleh ruangan. Kapanpun dimanapun zikir khofi boleh dilakukan. Karena zikir tersebut tidak diucapkan dengan lisan, tapi zikir tersebut dilakukannya oleh hati. Allah, 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 Allah. Setiap detak jantungnya adalah zikir khofi. Allah, Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205. Kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Itu kata Allah, yaitu zikir khofi. Jadi kita sambil dengerin tausiah, sambil dengerin hikmah ilmiah, tetap zikir khofinya jalan terus. Allah, Allah, Allah. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan itu namanya bukan zikir khofi, zikir jahri namanya. Zikir khofi itu jangan diucapkan, tidak boleh diucapkan. Baik para jamaah, yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La al-majgur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
ربيع الشان والدرج عظمة يجيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومحبتهم من الفتن من الفتن Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli baitina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi.